Kita berharap Ramadan mudah-mudahan puasa kita diterima dan masuk dan menjadi tahun berikutnya sampaikan dengan amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk menyampaikan siang malam ini kita ditanya untuk kepada Ustaz SBI dengan judul mencari rezeki yang halal. Kita ditanya para Ustaz untuk tempat persilakan. Malam 9:08. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama syukur alhamdulillah, lupa kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas segala karunia-Nya serta atas segala nikmat-Nya, yaitu diantaranya nikmat sehat walafiat serta nikmat panjang umur, sehingga kita semua yang berada di sini alhamdulillah masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama akan menjalankan sholat ibadah tarawih secara berjamaah dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Selanjutnya salawat serta salam tak lupa kita kirimkan kepada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dengan sama-sama kita lafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik ibu-ibu, bapak, hadirin jamaah salat tarawih yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum itu mohon maaf Pak, yang mungkin judulnya tak sesuai. Ya, tak sesuai sama jadwal karena mendadak juga. Kebetulan tadi baru bukber sama teman-teman sekalian. Kemudian dikabari yang kekurangan halangan suruh gantikan. Sempat tadi keliling-keliling dari masjid terus ke masjid belakang. Ya, ya. Dari Al-Qasar sempat mengikuti, tapi pilih itu kok di sini gitu. Ya, itu ceritanya seperti itu. Alhamdulillah ya dipermudah gitu mau. Sekarang di orang ini tambah lagi amin. Baik Bapak Ibu, mungkin mengenai tentang karena berpuasa sekarang, mungkin alangkah kita kupas kembali, mengingat kembali tentang keutamaan dan keistimewaan yang ada di bulan suci Ramadan. Maka jika kita mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki hak pribadinya, yaitu di mana Allah dapat memuliakan suatu waktu dari waktu yang lain. Allah pun dapat memuliakan hari dari hari yang
ataupun Allah dapat memuliakan suatu bulan dari bulan yang lain. Maka di antara contohnya yaitu di mana sekarang Allah Subhanahu wa taala memuliakan bulan suci Ramadan lebih daripada bulan-bulan yang lain. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala sudah memuliakan sesuatu itu, pasti di dalamnya Allah menaruh keistimewaan serta keutamaan yang tidak dimiliki pada bulan-bulan yang lain. Maka tentu dengan kita memiliki pemahaman yang demikian, pasti kita semua berusaha untuk sama-sama meningkatkan kepekaan diri kita untuk menggapai semua keutamaan serta keistimewaan yang ada di bulan suci Ramadan. Maka selain daripada itu, Allah Subhanahu wa taala banyak menebarkan kepada kita karunia-karunia, menebarkan tadi di antaranya keistimewaan serta keutamaan kepada hamba-hambanya yang beriman kepada Allah. Yaitu di antara daripada keistimewaan itu di mana Allah membuka pintu-pintu surga dan juga Allah menutup pintu-pintu api neraka, serta Allah juga mengunci para syaitan. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, "Ataakum syahrul Ramadan, syahrul mubarak, faradallahu alaikum siyamahu, tuftahu fihi abwabul jannah wa tudlaqu fihi abwabul jahim wa tuwallu fihi maradatul syayatin." Di sini Rasulullah SAW bersabda, "Telah datang kepada kamu bulan suci Ramadan, syahrul mubarak, bulan yang diberkahi. Maka faradallahu alaikum siyamahu, maka diwajibkan bagi kamu semua berpuasa pada bulan ini. Di mana di situ tuftahu fihi abwabul jannah, di mana Allah membuka pintu-pintu surga, wa tudlaqu fihi abwabul jahim, Allah menutup pintu-pintu neraka, serta wa tudlaqu fihi maradatul syayatin, dan Allah pun menutup ataupun mengunci, membelenggu para syaitan." Maka dengan pemahaman atau pengertian daripada hadis ini kita bisa melihat dari kata-kata wa tudlaqu fihi abwabul jannah, di mana Allah Subhanahu wa taala membuka pintu surga pada terutamanya di bulan suci Ramadan ini. Dan ini merupakan keistimewaan yang ada pada bulan suci Ramadan. Maka dengan pengertian yang kita dapat daripada kupasan hadis ini, berarti di dalamnya Allah sedang membuka pintu amal kebaikan secara luas kepada kita semua. Maka dengan kesempatan yang ada ini, maka senantiasa bagi kita untuk sama-sama meningkatkan kualitas serta kuantitas ibadah kita, terutama dalam memperbanyak amal kebaikan. Ya, amal kebaikan di sini banyak, di antaranya bersedekah. Mungkin yang sering kita tahu, ya banyak yang membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Ini bagian daripada amal. Amal ya artinya mengerjakan. Mengaji satu hari 1 juz, 2 juz, 3 juz, ya 1 bulan hafalannya, ataupun 1 bulan hafalannya bisa 10 kali misalkan, atau 5 kali, ataupun 1 kali, itu bagian daripada amal. Kemudian banyak ya memperbanyak qiyamul lail, sholat tahajud, atau i'tikaf di masjid, ya dengan mengaji, berzikir dan sebagainya. Hal itu sebagai kesempatan bagi kita untuk memperbanyak amal di dunia sebagai investasi kita amal di akhirat nanti. Maka selain daripada itu, Allah pun juga menolong kita semua, menolong hamba-hambanya dengan mengunci para syaitan. Sehingga di mana para syaitan jika di luar bulan suci Ramadan, dia dengan bebas leluasa mengganggu dengan segala tipu dayanya. Tapi ketika di bulan suci Ramadan ini, Allah janjikan dengan kata-kata maradatul syayatin, di mana para syaitan dikunci, sehingga kita semua yang menjalani ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini bisa menjalaninya dengan nyaman dan tenang. Ya maka jikalau masih ada di antara kita semua dengan dijanjikannya di mana para syaitan dikunci,
tapi masih ada ya di antara kita masih melakukan hal-hal yang buruk, melakukan hal-hal segala maksiat, maka bisa jadi itu muncul berdasarkan hawa nafsu. Ya, karena hawa nafsu jika tidak dikendalikan berdasarkan iman serta kejernihan hati kita, maka itu cenderung bagi diri dia untuk selalu berbuat keburukan. Maka sebagaimana di dalam surat Asy-Syams ayat 9 dan 10, waqad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Qad aflaha man zakkaha, maka beruntung dia yang mensucikan jiwanya. Tapi selanjutnya wa qad khaba man dassaha, tapi merugilah orang yang mengotorinya. Maka merugilah bagi kita semua, terutama di bulan suci Ramadan, jika kita kotori diri kita ini dengan segala melakukan hal yang maksiat ataupun melakukan hal-hal yang buruk. Maka semoga kita semua terhindari daripada amal-amal yang buruk, terutama kita yang menjalani puasa di bulan suci Ramadan ini. Semoga Allah memberikan keberkahan serta memberikan kemudahan kepada kita semua yang menjalaninya, sehingga kita bisa menjalani puasa dengan sempurna hingga akhir nanti. Para hadirin, Bapak, Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, mungkin terakhir daripada keutamaan yang ada salah satunya pada bulan suci Ramadan, yaitu mungkin ini sudah populer. Ya, mungkin ini sudah mengetahui, bahkan keistimewaan ini banyak ditunggu-tunggu oleh semua umat muslim yang ada di dunia, yaitu di mana turunnya malam Lailatul Qadar. Ya, malam Lailatul Qadar ini malam yang begitu sangat istimewa, di mana Allah janjikan barang siapa yang beribadah pada malam itu, maka insya Allah dia mendapati kebaikan melebihi daripada 1000 bulan. Ya, di antara keistimewaan selain daripada itu yaitu karena pada malam ini diturunkannya wahyu yang pertama dari Allah, yaitu berupa ayat-ayat suci Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Dan juga ketika malam Lailatul Qadar ini, yaitu di mana tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr, di mana pada malam ini juga turun para malaikat dan juga malaikat Jibril dengan seizin Allah untuk mengurus semua urusan yang ada di dunia ini. Maka mari kita berdoa, Allahumma barik lana fi syahri Ramadan wa balighna lailatul qadar ibadatan fiha. Semoga Allah berkahi bulan suci Ramadan kita, dan semoga sampaikan kita pada malam Lailatul Qadar sehingga kita dapat beribadah di dalamnya. Ya, kita semua pasti ingin mendapat itu. Amin, amin ya rabbal alamin. Maka dengan segala keutamaan yang ada serta keistimewaan ya terdapat pada bulan suci Ramadan ini, maka senantiasa bagi kita yang masih diberi kesempatan hidup, diberi kesempatan panjang umur untuk memperbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak daripada orang-orang yang merindukan sekali ingin berpuasa kembali pada tahun ini, tapi pada Allah mengangkat umurnya, ya Allah memudahkan umurnya, sehingga orang tersebut yang tadinya sangat merindukan ingin berpuasa tidak bisa merasakan kembali berpuasa pada hari ini. Maka senantiasa selayaknya bagi kita untuk meninggikan dan memperbanyak rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yang mengamalkan hal-hal kebaikan terutama di bulan ini, kita niatkan semata-mata untuk mencari ridha Allah dan mengharapkan segala pahalanya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan karena iman dan juga mengharapkan pahala Allah, maka Allah akan menghapus dosa-dosanya yang telah lalu. Ya, maka cukup sekian yang mungkin bisa saya sampaikan. Unjur maqala wa tanjur maqala, lihatlah apa yang disampaikan dan jangan lihat siapa yang menyampaikan. Mungkin kurangnya saya mohon maaf. Ya, semoga saya doakan bersama-sama untuk kita semua yang menjalani puasa sampai detik ini. Semoga hingga akhir nanti Allah memberi kelancaran serta kemudahan dan tentunya keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.